Aslah, air minumnya umat Indonesia. Kemudian ikhwatul Islam, apabila misalnya menjumpai syekh misalnya berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, maka tidak boleh bagi kita menuduh yang bukan-bukan. Bisa jadi syekh itu adalah anaknya, bisa jadi itu adalah istrinya, bisa jadi dia sedang berdakwah, banyak alasannya. Dan ini banyak kejadian-kejadian seperti ini ikhwatul Islam, yang mana tidak mungkin bisa dibayangkan. Dan itulah yang diajarkan. Kemudian ada juga yang namanya istilah-istilah hijab, istilah-istilah al-kutub. Dia sudah sampai kepada level kutub. Kutub itu yang memegang dunia, yang memegang benua. Ada berapa kutub. Kemudian ada istilah hijab. Hijab itu sudah dibukakan tabir penutup yang ada di hatinya. Sehingga mereka mengetahui ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Allahu Akbar. Mungkin lebih pintar daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perkara yang gaib. Namun oleh orang-orang sufi itu merupakan sebuah ilmu. Makanya ada istilah hijab. Sudah dibukakan kepadanya hijab. Berarti apa maknanya? Dia mengetahui orang ini penduduk surga atau orang itu penduduk neraka. Dia mengetahui orang ini orang baik, dia mengetahui orang itu orang buruk. Allahu Akbar. Namun bagaimana lagi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga istilah yang tadi kita sebutkan, ada yang namanya al-mulamatiyah. Al-mulamatiyah itu adalah seolah-olah mereka melakukan keburukan, dan ketika mereka melakukan keburukan tersebut, kemudian mereka dihina. Nah, penghinaan tersebut apabila mereka menjadi atau sabar dengan penghinaan ini, maka mereka akan menjadi mulia. Makanya kita lihat ada mereka yang tidak memakai pakaian, membuka aurat. Ada yang mereka melakukan kemaksiatan secara terang benderang, seperti misalnya merokok di keramaian, tidak sholat berjamaah, kemudian tidak memakai pakaian. Itu namanya al-mulamatiyah. Apa maknanya? Semakin mereka sabar, semakin mereka dihina oleh orang-orang lain, maka mereka semakin tinggi derajatnya. Kalau bahasa kitanya, majzub, yaitu orang gila. Tidak demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Syariat tetaplah syariat. Yang jadi panutan kita semuanya adalah baginda Nabi SAW. Betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita cinta kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada batasan-batasannya. Cinta tidak berarti membuat kita harus gila, bahkan menjadi gila beneran, yang disebut dengan al-mulamatiyah di dalam istilah-istilah at-tasawuf tersebut. Oleh karenanya, kalau seandainya kita mempelajari derajat-derajat tasawuf, maka banyak keanehan-keanehan yang kita jumpai ikhwatul Islam. Maka cukuplah sebuah keanehan ketika kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak ada istilah itu di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah istilah-istilah yang dibuat. Maka kita kembalikan kepada syariat Allah, yaitu istilah-istilah yang dipakai di zaman Nabi, istilah-istilah yang mengembalikan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkara-perkara yang lainnya kita kembalikan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam istilah sufi ada yang namanya ar-raqas, yaitu bergoyang, menari, yang laki-laki ataupun perempuan, dan itu merupakan takarrub. Tentunya ini tidak pernah diajarkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang bisa kita ucapkan kecuali kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan di antara cara yang akan membuat kita bersatu adalah bersatu di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi hukum kita semuanya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikianlah kita akan bersatu kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bersatu di atas khurafat atau bersatu di atas hal-hal yang tidak pernah diajarkan Nabi ataupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tentu ingin beribadah. Kita semua ingin menjadi orang yang zuhud, namun ada caranya. Manusia yang paling bertakwa kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang kita lakukan harus kita mencontoh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum.